Baik, terima kasih Mas Roy dan Sama-sama, Adinda Kevin Pak Rasman. di studio. Saya jujur melihat bahwa kok saya melihat antara Mas Roy Suryo dengan 7 orang tersangka saat ini, dengan statement dari para pengacaranya, ya, ada Adinda Gaufur Sangaji, ada Refli Harun, ada Kozinudin. Kalau saya malah melihat mereka ini justru jadi lawyer itu sudah offside gitu. Bagian mana yang offside? Bagaimana bisa mengatakan, bagaimana ada seorang lawyer yang mengatakan bahwa proses pelimpahan berkas dan atau apapun namanya, sejak lidik, sidik dan tersangka sampai pelimpahan ke kejaksaan itu menggunakan KUHP dan atau KUHP Solo. Ini kan jelas judgment, ini judgment yang tadi malam saya kritisi kepada Bang Refli Harun. Karena sebagai seorang lawyer kita punya batasan-batasan di mana seorang lawyer itu bicara secara filosofi hukum, yaitu law is justice declare. Dia mesti masuk dengan logika law and mandatory law. Nah, filosofi hukum ini harus benar-benar didalami seorang lawyer. Jadi, kalau seorang lawyer offside, maka saya melihat ini akan sangat berbahaya bagi klien-kliennya. Nah, contoh ya, kalau mengatakan KUHP dan atau KUHP Solo itu 100% tidak benar. Pertama, tidak ada diatur di undang-undang yang namanya KUHP dan KUHP Solo. Yang kedua, ini lebih kepada serangan kepada Pak Jokowi dan keluarga yang memang domisili di Solo. Termasuk Semua serangan yang dibilang ada perintah Solo itu, Anda menangkap itu serangan juga, Bang? Ya, serangan. Itu serangan. Mana? Dan kalau keluarga Pak Jokowi berkeberatan dengan ini sangat berpotensi untuk melakukan upaya hukum. Tapi sekali lagi, Pak Jokowi terus dalam hal ini juga ajudan beliau, Adinda Syarif, sampai dengan setengah jam yang lalu saya masih chattingan dengan beliau. Apa yang mau saya katakan? Luar biasa. Adinda Kevin, saya mau bilang, P19 itu, apalagi di tahap awal, itu sesuatu yang biasa. Tidak ada yang luar biasa itu. Kasus saya dengan Hotman Paris atau saya menangani satu klien itu bisa 5-6 kali biasa. Nah, karena itu maka jangan merasa bahwa dengan di P19 awal dianggap ini sebagai sebuah kecerobohan dari penyidik. Sudah kami tangkap di situ, Bang. Mas Roy, dianggap offside dibilang serangan itu. Enggak, kan Solo itu ya jangan dikecilkan, Solo itu pasti Jokowi. Tadi berita sebelumnya mantan hakim Pak Arief kan mengatakan kan cucunya juga pengen lahir di Solo. Konteks. Lah ya konteksnya apa? Artinya Solo itu milik banyak orang, bukan hanya milik Jokowi. Enak aja Jokowi punya Solo, emang dia yang punya Solo. Kalau itu dibilang serangan apa dong Anda menangkapnya? Makanya nggak ada yang namanya serangan, makanya udah kita lucu aja kan. Dan tadi saya akan jawab, kalau P19 itu katanya itu apa sering, enggak. Saya lihat data dari case manajemen kejaksaan. Yang namanya P19 langsung dikembalikan itu hanya sekitar 3-7% yang ada, ya gitu. Jadi artinya rata-rata semuanya langsung P21, langsung P21. Ini menunjukkan kasus yang menjadi atensi masyarakat banyak. Katanya sudah bahkan laporan Jokowi itu semenjak 30 April. Kemudian diawasi oleh banyak orang. Kemudian udah ada ya banyaklah pendukung mereka, ada penasihat ahli Kapolri yang katanya setiap saat bisa telepon. Nyatanya P19 juga. Jadi kan lucu aja, kita ketawa aja. Jadi di mana ya bukti-buktinya yang 700.000 itu 700 ya, kemudian 700 ya, kemudian saksi-saksi 120-an dan kemudian ahli yang 22 itu mana keahliannya? Ya, kok zong. Bang Rasman begini, Anda dalam sebuah acara TV juga pernah bilang, sorry saya harus salah dulu. Karena Anda dalam sebuah acara TV bilang bahwa Pak Jokowi sudah menutup pintu maaf untuk 6 tersangka yang lain. Artinya Pak Jokowi Anda bisa bilang sudah siap untuk proses peradilan terhadap mereka-mereka yang masih tersangka ini? Kita nggak butuh maafnya. Ini saya tegaskan lagi. Kemarin siang saya berkomunikasi dengan Solo. Jadi maksud saya begini. Spesifiknya siapa nih? Spesifiknya siapa nih? Orang loh Solo itu. Gini. Kemarin sore Pak Jokowi lewat ajudan beliau, Adinda Syarif, sudah menyatakan bahwa menutup pintu kepada RRT, Roy Rismond Tifa, untuk restoratif justice. Siapa yang mau minta maaf? Setelah tadi malam ada perdebatan, dilihat dan dievaluasi, tidak ada niat baik, bahkan makin menjadi-jadi.
Bahkan ada satu pikiran seolah-olah kalau nanti Pak Jokowi membuka ruang untuk mediasi atau restoratif justice, maka digambarkan seolah-olah seorang Pak Jokowi ini takut di persidangan. Iyalah, Maka kan kemarin kelihatan, tanggal 11 malam disepakati bahwa close untuk ke-6-6-nya. Ayo kita bertempur di pengadilan Ngarep untuk mencari kebenaran misalnya material. namanya. Maka saya minta Mas Roy, kalian tidak usah masuk ke MK, lanjut di peradilan Loh, itu hak untuk kami. membuktikan fakta yang kalian ingin Siapa buktikan. bisa ngelarang-larang? Apakah itu Pak Jokowi palsu atau tidak? Kira-kira begitu. Hak kami untuk ke MK, ke Komnas, tapi sekali lagi ya, Bang Tifal dan seluruh pemirsa Kompas TV, tidak ada yang mau minta maaf ke sana. Itu ngarep.com, dia berdoa seolah-olah kami takut dan mantan. Nggak ada, dan kami tidak butuh maafnya. Sekali lagi, kami tidak butuh maafnya. Jadi nggak usah berandai-andai, nggak usah berinsinuasi seolah-olah kami berenam tuh mau datang ke sana. Dia yang harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dulu ngomong juga ke saya. Iya, ya udah. Mengatakan bahwa mau mengambil Egy Sujana dari kami. Lah faktanya Bang Egy sekarang pergi ke Jokowi. Lah ya Nggak udah. bisa juga diberansi Terserah beliau, Egy bahwa yang bisa, lain-lain itu Egy akan sama DHL dengan bisa cara lepas ke beliau. sana, terserah aja, nggak masalah. Yang jelas kami berenam kompak, kami menegaskan amanah rakyat untuk terus membongkar ijazah 99,9% So kalau palsu. kemudian Anda tidak takut, kenapa kemudian Anda menempuh perjalanan menuju ke Komnas Yes. HAM, ke MK? Oh, ya Emang biasa. Anda, Benar. adakah tekanan yang Anda rasakan, Mas Roy, bersama Loh, dengan kalau teman-teman itu sampai hak kemudian kami. harus mengambil langkah itu? Oh iya, hak kami untuk ke Komnas. Enak aja kalau kemudian dia hanya sidang. Sidangnya yang ada di Jakarta yang mau dibuka itu bukan sidang untuk pembuktian ijazah. Itu sidang untuk pencemaran dan sidang yang harus dihadiri Jokowi dan dia nggak pernah bisa datang atau nggak pernah mau datang padahal hanya di Solo. Itu citizen lawsuit yang kemarin menegaskan ijazah yang asli itu sudah ditampilkan milik almarhum Pak Bambang. Ijazahnya Jokowi nggak berani ditampilkan di sana. Oke. Terus ada teman-temannya yang katanya KKN, kacau kemarin bikin istilah Jack, tapi ketika wawancara boleh komentar keterwaran nggak? Bang Rasman. jok. Konyol itu. Bang Rasman, terakhir, Palsu silakan. lagi semuanya. Bang Rasman, Karena silakan. itu juga palsu. Ya. Ketika Saya memberikan begini, keterangan, saya besoknya dia berkali-kali pergi ke sampaikan. rumah Jokowi, Saya nggak- sewan. Mas Roytan. Aduh, konyol banget lah, ketahuan. Mereka ini saya jawab atau gimana? Silakan lanjut. Silahkan. Baik, begini. Sekarang pengacara Pak Jokowi, Saudara Firmanto Rifai sudah sampaikan bahwa Pak Jokowi pasti akan hadir dan siap menghadapi 1000 pertanyaan dari Rismon dan Solo kawan-kawan. aja nggak pernah Saya hadir, sebagai sekalipun pendukung nggak Pak pernah Jokowi hadir. juga mengatakan Rakyat itu. menilai Jadi lah, kalau- rakyat bisa kalau Pak mengerti. Jokowi itu sudah pasti datang, membawa ijazah, memvalidasi ijazahnya di Siapa depan mau percaya ke hakim, dia? dan kalian Bohongnya berani. kebanyakan. Silakan uji di situ, Baik. gitu. Bohongnya Jadi kebanyakan, menurut jadi nggak saya, mungkin lah dia akan pagi-pagi, hadir gitu. Jadi upaya Kita- mengulur Oke. agar tidak sampai ke pengadilan. Oke. Jadi kalau kita ingin mencari kebenaran material, Pak Jokowi bilang forum saya ingin ada forum membuktikan ijazah Oke, saya. kita pegang di situ. Oke, kita pegang di situ. Nanti dong ke sana. Oke, dinamika Harus ini hadir. masih kita akan cermati bersama-sama Bang Rasman. Terima Ya. kasih sudah bergabung, Jadi kalau Mas mau Roy. hadir, Oke, waktu kita sudah kalau habis. hadir, Sorry. Ya, nggak usah. Oke. Oplos-oplosan Oke, perkara terima ya. kasih. Hadir Bang Rasman, gitu terima loh, kasih. ya. Mas Roy, Ini terima kasih sudah secara bergabung bersama oplos kami. tetap oplos. Selamat sore semuanya. Baik, terima kasih.